Hai teman-teman, selamat datang di Orbit Parabola Channel. Kali ini kita akan unboxing, review, dan setting digital satellite receiver Skybox tipe A1 Plus H265. Receiver ini itu sudah mendukung Full HD 1080, kemudian DVB-S 2. Nah, fitur-fitur yang lainnya pun seperti 3G Wi-Fi, FVX Plus, support USB, kemudian media player, PVR, IPTV, SAT-IP, YouTube, dan juga DLNA. Ini juga mampu menyimpan penyimpanan 100 satelit, kemudian sekitar berapa ya? Ini 4000 transponder dan juga 5000 channel siaran. Ini keren. Oke, sebelum kita unboxing, saya ingatkan kepada teman-teman untuk like video-video kami apabila menyukainya ya. Kemudian jangan lupa untuk komentar apabila ada kritik, saran, dan pertanyaan. Kemudian untuk subscribe dan share ya ke teman-teman kalian supaya Orbit Parabola Channel semakin berkembang dan tetap bisa menawarkan berbagai macam perlengkapan parabola kepada teman-teman semuanya dengan harga yang kompetitif ya tentunya. Oke, simak terus videonya. Oke pemirsa, untuk Skybox A1 Plus ini di dalam kemasannya itu ada gambar USB adaptor ya, Wi-Fi. Itu cuman anjuran aja untuk pakai USB Wi-Fi adaptor, tidak tersedia di dalam kemasannya, tidak sepaket ya. Jadi kalau kalian memakai USB adaptor ini, Wi-Fi adaptor ini, kalian harus membelinya secara terpisah. Oke, langsung saja kita unboxing. Di dalam kemasan Skybox A1 Plus ini kita mendapatkan apa aja. Oke, kita unboxing. Nah, ini kemasannya bukanya kayak gini ya, gampang, nggak yang model tarik-tarik seperti itu. Ini mudah. Nah, ini yang pertama, ini ada buku manual, user manual ya, Skybox A1 Plus. Ini bukunya yang agak tebal ya, kecil. Ini lengkap, ada keterangan part, kemudian penjelasan tombol-tombol di remote, cara setting satelit ya juga ada. Ini semuanya komplit. Kalau kalian beli Skybox A1 Plus ini dan masih bingung, bisa juga dibaca di buku manual ini, atau jangan lupa komen aja di YouTube kami. Insya Allah kami bisa balas. Insya Allah kami bisa balas ya. Oke, selanjutnya kita mendapatkan remote. Ini desain remote-nya kayak receiver kebanyakan ya, remote receiver kebanyakan. Cuman ini agak lebih tipis dan agak lebih enteng ya menurut saya. Untuk pengaturan tombolnya pun sama ya. Ini ada tombol-tombol yang warna-warni itu, yang merah, hijau, kuning, biru. Ini ada untuk nanti nyetel satelit, biasanya pakai yang ini, nanti scan atau cari atau yang lain-lainnya. Nah, selanjutnya itu yang spesial dari Skybox A1 Plus ini enggak termasuk ada RCA, tapi sudah diganti dengan ini kabel HDMI. Ini jarang banget yang paketannya sama kabel HDMI ya, paling cuma kabel RCA yang tersedia kalau yang lain-lain. Nah, ini sudah ada kabel HDMI, cuman yang RCA-nya nggak ada ya. Ini kalau TV kalian di rumah itu sudah mendukung sama kabel HDMI, itu lebih bagus pakai kabel HDMI karena nanti hasil daripada gambar dan juga suaranya itu lebih jernih daripada kalau kalian menggunakan kabel RCA. Jadinya ini keren, sudah ada kabel HDMI seperti ini. Oke, selanjutnya ini ada baterai A3 2 buah. Ini mereknya YLW. Ini bukan produk lokal ya. Ini kalau kalian juga bisa ganti sih pakai ABC atau alkalin apa ya kayaknya. Itu yang lebih bagus, bisa beli lagi. Ya ini dipakai aja sih nggak apa-apa. Ini YLW ya, nggak terlalu terkenal di sini. Ini bawaan dari Skybox A1 Plus nya. Oke, selanjutnya ini ada unitnya. Ini dibungkus kayak semacam
apa ya, styrofoam tipis gitu. Ini styrofoam atau apa ini namanya, saya nggak paham. Ini banyak soft, lembut, jadi melindungi dari unitnya sendiri. Nah, ini unitnya. Pertama saya lihat Skybox A1 Plus ini saya kaget, ini beneran receiver seperti ini gitu. Karena ini desainnya semuanya tuh pakai logam loh ya. Ini besi semuanya, plat besi ini. Kalau yang lain-lainnya itu kan pakai plastik ya. Nah ini pakainya logam, seng kayak gitu. Oh ya, kayaknya seng sih, besi. Ini menambah kokoh dan juga keren. Ini desainnya kayak CPU kayak gitu ya. Nah ini bagian layout depannya, ini masih dibungkus plastik. Nah di layout depannya itu ini USB-nya itu dari depan. Jadi kalau kalian mau muter film atau musik dari USB ke televisi ya, ke TV kalian lewat Skybox A1 ini bisa. Dan itu penempatannya di depan. Ini saya sangat mengapresiasi. Karena yang lain kebanyakan itu ada di belakang ya. Jadi itu mempersulit kita kalau kita mau nyetel atau memasukkan USB, bisa mempermudah kita dalam memasukkan USB-nya. Nah di belakang itu ada satu lagi, jadi nggak usah khawatir loh kok cuma satu di depan, dan ternyata di belakang itu ada. Nah kita balik ke depan, ini ada tombol-tombol kayak tombol power, menu, terus pengaturan oke, kemudian ganti channel sama volume. Layarnya itu ada di sebelah mana ini? Ini nggak kelihatan layar. Oh, layarnya ada di sebelah sini teman-teman. Oke, di bagian atasnya itu kayak ada lubang-lubang ventilasi. Ini seperti ini garis-garis. Di bagian samping pun sama, ada ventilasi. Ini vertikal. Di bagian bawah pun ada ya. Ini juga ada bantalan 4 juga. Nah di bagian belakang itu seperti yang kebanyakan, ini ada untuk dari LNB, kabel LNB nya ini masuknya ke sini. Kemudian di sebelahnya itu yang tadi saya bilang itu ada port USB ya. Jadi port USB nya itu ada dua, yang satunya itu di depan dan yang satunya itu di belakang. Nah kalau yang depan tuh biasanya untuk nyetel musik dari USB, kalau yang belakang ini untuk adaptor WiFi ya. Nah di sebelahnya itu kabel HDMI, tempat memasukkan ini ya, soket HDMI-nya ada di sini. Nah kalau kalian di rumah misalnya TV-nya masih hanya mensupport kabel RCA, nah di sini pun ada untuk slot kabel RCA-nya. Jadi jangan khawatir loh, kok Skybox A1 hanya cuma ada kabel HDMI, sedangkan TV saya itu hanya support kabel RCA. Nah, tenang, di sini ada port untuk masukin kabel RCA-nya. Meskipun kalau kalian nggak punya kabel RCA-nya, kalian harus membeli terpisah karena nggak sepaket dengan Skybox A1 Plus ini. Nah, kemudian di sampingnya itu ini ada slot untuk kabel RS232. Ini biasanya untuk upgrade ya. Ini untuk kabel yang di komputer itu loh. Ini seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk upgrade software ya, software Skybox A1 Plus. Nah di sebelahnya itu ada switch on off. Kalau kalian matiin Skybox A1 nya itu bisa dari sini. Nah, kemudian ini ada kabel power. Ini belum memakai adaptor, jadi belum terpisah ya adaptornya. Ini hanya menggunakan kabel power seperti ini, dan adaptornya masih di dalam. Ini secara desain sih menurut saya ini keren. Ini pakai besi jadi kokoh gitu ya. Oke, setelah ini kita akan coba setting Skybox A1 Plus ini. Jangan kemana-mana, simak terus videonya. Oke teman-teman, kita mau coba setting digital satellite receiver Skybox A1 Plus. Itu gampang banget. Pertama kita itu harus mencet tombol menu terlebih dahulu ya. Nah kemudian geser ke kiri, kita mau hapus semua ya. Masukkan passwordnya 04 kali, kemudian klik ya. Nah daftar satelit kita klik OK. Nah kita atur palapa D, kemudian geser ke kanan ya.
geser ke kanan. Kita atur LNB frekuensinya 5150, disek 1.0 nya port 1, disek 1.1 nya disable, kemudian 22K nya itu off, LNB daya auto, pengaturan tidak ada, kemudian exit. Nah, kita atur untuk Telkom satunya, kita atur geser ke kanan, LNB frekuensinya 5150, kemudian disek 1.0 nya port 2, disek 1.1 nya disable, kemudian 22K nya aktif, LNB daya auto, pengaturan tidak ada. Oke, kemudian exit dan simpan. Kemudian di checklist dua-duanya ya. Nah, setelah itu pencet tombol warna biru atau scan. Nah, kemudian kita atur untuk mode scan, blind scan, siaran scan TV channel, kemudian hanya VA ya. Pokoknya nggak dirubah ya. Lalu klik OK, cari. Nah, kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah selesai, lalu klik OK. Hitam. Nah, teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih sudah menonton review unboxingnya. Apabila Anda berminat, silahkan kunjungi toko offline dan online kami. Alamatnya ada di deskripsi ya. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya.